terakhir itu kalau setelah lahiran mau pulang ke rumah, jangan lupa bawa surat tanda lahir anak, karena surat itu yang paling penting. Hai semuanya, di sini sedang mau bahas tentang perlengkapan ayam bersik ya. Maaf. Perlengkapan apa saja yang kita bawa ke rumah sakit saat untuk bersalin. Di sini saya punya 3 anak itu melahirkannya di rumah sakit yang beda-beda. Nah, kalau kakaknya yang pertama lahirannya di kampung, jadi saya lahirkan anak saya itu di puskesmas. Terus kakaknya yang kedua, anak saya yang kedua di rumah sakit tentara angkatan darat, jadi itu peraturannya beda sendiri. Terus yang ketiga, selain anak saya di rumah sakit Katolik Profita Jayapura. Jadi di sini peraturan setiap rumah sakit itu ternyata tidak sama. Dulu saja katanya kita harus siapkan kasa ya untuk anak bayi, ternyata sekarang itu sama sekali dokter tidak mengizinkan kita untuk bungkus atau taruh sesuatu di tali pusat anak saat anak baru lahir itu. Ternyata sama sekali tidak boleh. Dulu sih orang taruh minyak atau bungkus pakai kapas atau pakai kasa, itu semua sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, perlengkapan yang untuk moms duluan ya, untuk ibu, yang pertama yang pastinya kita siapkan, ini saya sharing untuk yang pengen lahiran normal, tapi kalau yang sesar kan kadang lama ya di rumah sakit. Saya tidak tahu, di sini saya hanya mau sharing buat ibu atau moms yang lahiran normal saja, karena kita semua tahu kalau lahiran normal itu di rumah sakit paling lambat 1-2 hari saja. Yang di sini saya bawa pertama pakaian ganti minimal dua pasang, tapi yang kancingnya bagian depan supaya setelah lahiran itu gampang menyusui adik bayi. Terus yang kedua, jangan lupa berah menyusui. Terus juga yang ketiga di sini saya bawakan itu adalah pembalut. Nah, pembalut ini lebih bagusnya itu kan baru lahiran itu pasti darah banyak yang keluar ya, jadi bagusnya pakai popok yang sama kayak popok anak, tapi yang untuk orang tua hari pertama kedua. Terus yang ketiga baru pakai maternity untuk ibu bersalin atau pakai softtek biasa. Terus yang keempat, kalau ibu yang pengen pakai ini korset atau yang untuk ngikat tali supaya perut kecil ya, jangan lupa sediakan, jangan lupa bawa ya. Terus sabun untuk mandi, terus sikat, odol, itu seperlunya. Tapi kalau kadang sih ada yang ngapain paling siapin odol, sikat gigi aja. Terus yang suka make up juga ya, kalau bisa bawa aja make upnya gitu kan. Ada kadang di rumah sakit, kalau rumah sakit yang elit kan udah disediakan sabun, jadi kita tinggal pakai aja di sana. Tapi kemarin ya, yang rumah sakit yang kemarin saya lahiran sih tidak sediain yang kayak untuk ibu gitu, jadi kita harus bawa sendiri. Terus yang kedua, perlengkapan untuk si adik bayi. Nah, ternyata dulu anak saya yang Nona, dia lahiran itu setelah lahiran dia pakai baju yang kita bawa dari rumah. Jadi waktu itu kita bawanya mungkin 2-3 pasang, jadi bajunya itu dipakai sama anak saya. Tapi kalau anak saya yang cowok kemarin lahirannya di rumah sakit Katolik, ternyata peraturan di sana mereka yang sediakan pakaian bayi. Yang kita siapkan itu hanya popok sama minyak sama sabunnya saja. Baju, pakaian, semua itu mereka yang siapkan, kecuali saat mau bawa pulang ke rumah
baru ganti pakai pakaian yang kita bawa. Jadi di sini kemarin saya bawa anak saya pakaiannya cuma satu pakaian, celananya sih sebenarnya sih nggak perlu, anak baru lahir. Tapi kalau mam saya pengen anaknya setelah lahiran pulang ke rumah pengen pakai, ya bawa aja celana satu, sarung tangan, sarung kaki, terus itu ini popok yang dibon, ya maksudnya popok yang baru lahir itu, terus minyak telonnya ini, terus ini apa, selimutnya, supaya saat pulang itu anak yang baru lahir itu kan rentan dengan dingin ya, jadi harus siapkan semua itu. Terus yang perlengkapan yang berikutnya itu jangan lupa juga untuk bapaknya atau orang yang temanin kita saat lahiran. Nah di sini saya ditemani sama suami. Kemarin saya siapkan hanya satu pakaian ganti, yaitu kemeja atau kaosnya untuk dia. Dan juga paling penting jangan lupa ya, dokumen-dokumen seperti kartu keluarga, KTP kita orang tua ya, maksudnya siap-siap aja. Terus buku-buku yang diperlukan, macam kayak buku merah atau apa, siapa tahu di sana dibutuhkan, jadi kita sudah bawa memang, jadi gampang kan, tidak perlu kita harus pulang ke rumah. Terus juga jangan lupa ya alat charger atau alat cas, karena ya momen-momen bahagia begini kan harus kita abadikan. Maksudnya kita harus pasti foto-foto setelah lahiran, foto anak atau kita videoin. Terus ya siapa tahu kan besok lusa dia udah tua, baru kita kasih tahu dulu kamu gini-gini, kan lucu kan. Jadi paling penting alat cas. Atau saat kelahiran itu kan pasti banyak keluarga yang kayak mungkin ada yang khawatir, ada yang pengen tahu gimana kabar, apa yang namanya seharian, pasti HP kan baterainya cepat habis ya. Jadi ya di sini penting sekali untuk bawa alat cas. Terus yang saya terakhir itu, kalau setelah lahiran mau pulang ke rumah, jangan lupa bawa surat tanda lahir anak, karena surat itu yang paling penting